Selamat malam Sobat Koko semuanya, selamat bergabung di Virtual Coklat Tour pada malam hari ini. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah memilih paket virtual tour kami. Kenalkan, kami dari Bisnis Perjalanan Wisata Angkatan 2021 yang akan menemani teman-teman semua nih untuk berwisata di Coklat Monggo. Saya sendiri Mutiara Putri Febrianti. Saya Eza Yuda Wijayanto. Saya Galuh Hardani. Saya Saya Pradita. Saya Nur Hayati. Dan saya Tirta Citra. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai virtual tour kita sekarang. Yuk, bisa di-share screen. Oh ya, gimana nih kabar teman-teman sekalian? Ada yang mau sharing nggak nih kabarnya gimana? Bisa nih Agoy, Matmus, Parafiza, Gita. Sharing Baik. dong. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita Halo Tirta. Terima kasih ya udah merespon Agoy. Nih Matmus nih. Atau Parafiza atau Gita bisa loh mau sharing juga gimana kabarnya sambil nunggu share screen-nya soalnya. Ini Mus nih mau sharing katanya. boleh. Apa boleh Bang? Lagi di mana nih rame-rame? Lagi UTS ya? Ih kasihan. Kita juga lagi. Sharing nih. Apa mau sharing apa nih Nabila? Ini katanya Mus suka banget sama coklat. Oh iya. Oh, ya harus nonton dong makanya sampai akhir ya nontonnya. Nggak boleh di skip-skip, nggak boleh di mute-mute nih pokoknya. Akmal mau sharing? Ada coklatnya nggak di sini? Ada. Kalau di tokonya ada sih, ke Indomaret, ke Alfamaret, banyak. Kalau sampai sekarang akhir virtual. dapat coklat nggak? Aduh, maaf banget nih. Enggak. Ya, Terus aja join. mau deh. Iya. Tadi udah ayo. Gimana sih? Share screen. Oke, udah kelihatan belum nih share screen-nya? Udah ya. Mari kita mulai virtual tour kita di Coklat Monggo. Sekarang, teman-teman udah berada di gerbang Museum Coklat Monggo. Bisa di-play? Nah, pokoknya setelah teman-teman masuk ke gerbangnya, sebelum masuk ke museum kita harus membeli tiket, karena tanpa tiket kita nggak bisa masuk ke museumnya teman-teman. Nah di sini tiket dari Museum Coklat Monggo itu bisa kita dapetin di showroom Museum Coklat Monggo. Showroomnya ada di sebelah kanan, kita bisa langsung masuk aja. Tuh, di depannya ada dua patung yang memang disediakan untuk menyambut kita, kan namanya Monggo. Nuansanya kental oleh budaya Jawa. Di sini kita masuk dan langsung menuju ke tempat tuh ada mbak-mbaknya tuh di situ tempat jualan tiket ya. Oh iya, harga tiket di Coklat Monggo ini adalah 15.000 per orang. Dengan 15.000 per orang ini, teman-teman udah bisa berwisata di dalam museum dan juga bisa mencoba tester yang sudah disediakan. Di sini ada 5 jenis tester coklat tuh, yang di mangkok putih ini loh teman. Maksudnya 4. Rasanya juga unik-unik banget loh. Dan harganya juga bermacam-macam dari mulai 15 ribuan sampai puluhan ribu. Tergantung ukuran dan juga jenis coklat yang kita beli. Di sini juga terdapat menu-menu lain selain coklat, yaitu nih bisa kayak ini kayak keripik-keripik gitu loh teman-teman. Dan juga di sebelah kanannya itu terdapat banyak pajangan-pajangan seperti
koleksi-koleksi diorama mini dari Museum Coklat Monggo sendiri, dan juga terdapat barang-barang unik dan antik kayak kotak atau buku gitu. Ini di display ini emang produk-produk asli dari Coklat Monggo sendiri ya, bukan dari pabrik lain kok ya. Showroom ini juga terdapat tempat duduk yang bisa teman-teman pergunakan untuk duduk. Kalau teman-teman udah muter-muter terus capek ini, bisa banget istirahat di showroomnya. Tuh lihat tuh, koleksinya unik-unik banget kan. Ada wayang-wayang kecil, ada buku, dan juga ada brosurnya. Pokoknya dari showroom ini kita langsung menuju aja ke Museum Coklat Monggonya. Nah, museumnya ini terletak persis di depan showroom dari Coklat Monggo. Yuk kita langsung masuk aja ke dalam museumnya. Nah, kalau tadi teman-teman udah berkunjung ke outlet dari Coklat Monggo yang menjual berbagai macam produk, kali ini teman-teman akan berkunjung ke seberang outlet yang dimana merupakan museum dari Coklat Monggo tersebut. Nah, di ruangan pertama ketika teman-teman akan masuk ke museum itu, teman-teman akan melihat berbagai macam foto yang merupakan beberapa gabungan atau pendiri dari pemilik produk Coklat Monggo ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa foto yang tampil di dinding-dinding, bisa dieksplor oleh teman-teman. Nah, kemudian di etalase depan terdapat tungku-tungku yang merupakan replika untuk pembuatan coklat, dan juga ada buku sejarah tulisan yang ditulis untuk bagaimana pendirian Coklat Monggo tersebut terbentuk. Kemudian ada beberapa produk yang juga dihasilkan oleh Coklat Monggo. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Nah, di ruangan kedua, teman-teman nanti akan lihat persebaran atau presentase dari coklat yang ada di dunia. Tepatnya pada tahun 2014, produsen kakao di dunia ini di posisi pertama ditempati oleh negara Pantai Gading yang memproduksi sekitar 40% dari buah kakao, yang kemudian disusul oleh negara Ghana dengan 21%, dan juga Indonesia yang menempati peringkat ketiga dengan 10% produksi kakao di dunia. Nah, berikut ada penjelasan atau tulisan yang ditulis, yaitu sekitar 95% produksi kakao di dunia dihasilkan dari petani kecil. Dan sekitar 40 juta orang bermata pencaharian dari budidaya kakao. Nah, masuk ke ruangan kedua, teman-teman akan melihat sejarah dari awal mula bagaimana asal mula coklat yang ada di dunia ini bisa tersebar. Yang pertama ada sejarah coklat, di mana pada 1900 hingga 300 sebelum Masehi, antropolog menemukan wadah dari tanah dengan sisa-sisa dari pengolahan minuman kakao pada peradaban Olmec, yaitu suku yang telah punah dari pesisir Teluk Meksiko. Kemudian terdapat suku Maya pada 100 hingga 900 sebelum
Masehi, suku Maya ini diperkirakan merupakan suku dengan kebudayaan paling maju pada era Mesoamerikan dan merupakan ahli coklat pertama. Mereka mengambil pohon kakao dari hutan dan menanamnya di pekarangan mereka. Bagi suku Maya sendiri percaya bahwa kakao adalah jembatan antara bumi dengan dunia dewa. Mereka mengukirnya di dinding dan peninggalan lainnya untuk menggambarkan dewa yang menikmati minuman coklat. Nah, nama ilmiah atau nama lain dari pohon kakao adalah Theobroma cocoa yang artinya adalah makanan para dewa. Nah, kemudian di sini bisa terlihat mural-mural atau lukisan sejarah asal mula dari kakao ini. Yang kedua ada suku Aztec, di mana pada 1200 hingga 1500 sebelum Masehi, ketika suku Aztec dalam masa kejayaannya, suku Aztec ini memerintahkan seluruh wilayah jajahannya untuk membayar mereka dengan kakao sebagai upeti. Nah, kenapa? Karena coklat atau kakao ini bisa dijadikan sebagai simbol status. Kemudian minuman coklat merupakan kemewahan bagi suku Aztec yang dihidangkan hanya kepada bangsawan, pedagang, dan juga pejuang. Kemudian selanjutnya adalah coklat bagi suku Aztec itu memiliki arti kesuksesan dengan wanita, yaitu suku Aztec percaya bahwa minum coklat akan menjamin sukses dengan wanita. Nah, Raja Aztec Montezuma pada 1466 hingga 1520 meminum tidak kurang dari 50 gelas kakao dalam sehari dan tambah 1 gelas ekstra jika dia akan menemui seorang wanita. Baik, terima kasih Gai Danik atas pemaparannya. Baik, kali ini giliran saya, Eza Yuda Wijayanto. Saya akan melanjutkan untuk memaparkan tentang sejarah coklat. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya dulu nih. Ada yang tahu nggak siapa orang Eropa pertama yang menemukan kakao? Kalau ada yang tahu boleh nih, mau speak atau mau baca juga boleh. Yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak nih? Nggak tahu ya. Kasih tahu, Zek. Oke, karena belum ada yang jawab, langsung saya jawab saja. Orang Eropa pertama yang menemukan buah kakao ini adalah Christopher Columbus, yang mana beliau ini menemukan buah kakao pada tahun 1502. Tapi pada masa itu karena bersamaan dengan penemuan harta-harta yang lain yang dianggap lebih berharga, sehingga biji kakao ini hampir tidak diperhitungkan, teman-teman. Kemudian saya lanjutkan pada tahun 1528, pejuang Spanyol bernama Hernando Cortés menaklukkan suku Aztec, yang mana beliau sangat sadar atas tingginya nilai dari biji kakao. Lalu ketika kembali ke Spanyol pada tahun 1528, kapal layarnya dipenuhi biji kakao untuk dibawa pulang ke Spanyol. Lalu pada tahun 1615, ketika putri dari Raja Spanyol yaitu Philip III yang menikah dengan Raja Prancis, dia merasa harus membawa coklat ke pernikahannya. Nah, maka dari itu, popularitas coklat ini mulai menyebar dengan pesat ke wilayah Eropa lainnya. Sehingga pada saat itu ada sebuah kalimat yang cukup menarik nih. Jadi, tidak ada coklat, tidak ada pernikahan. Kemudian pada tahun 1667, ada sebuah kedai coklat yang pertama kali dibuka di kota London, Inggris. Nah, minuman ini diperuntukkan untuk kaum kaya raya karena biaya masuk yang tinggi atas biji kakao. Lalu pada tahun 1778, buah kakao mulai tiba di Indonesia. Karena kekuasaan Eropa ini mulai mengembangkan produksi kakao di daerah-daerah tropis di seluruh dunia untuk memenuhi permintaan coklat yang sangat tinggi. Nah, maka dari itu, orang Belanda membawa buah kakao dari Filipina ke Pulau Jawa dan Sumatera, dan mereka mendirikan fasilitas pembiakan yang mengarah ke produksi utama. Kemudian pada tahun 1828, coklat mulai menjadi pengetahuan, yang mana pada saat itu ahli kimia dari Belanda yang bernama Konrad van Hoorn menciptakan alat pemeras kakao. Alat tersebut menekan lemak kakao yang keluar dari bijinya sehingga menciptakan padatan kakao yang saat ini kita kenal sebagai bubuk kakao.
Kemudian pada tahun 1839, seorang ahli coklat dari Swiss bernama Charles Amédée Kohler mencampur coklat dengan kacang untuk pertama kalinya. Kemudian pada tahun 1848, untuk pertama kalinya coklat dapat dimakan. Nah, hal ini diciptakan oleh perusahaan asal Inggris yang nama perusahaannya adalah Fry and Son. Mereka melakukan terobosan baru dengan menciptakan makanan coklat untuk pertama kalinya di dunia. Lalu pada tahun 1875, Daniel Peter menambahkan susu kental manis ke adonan coklat dan membuat coklat susu batang pertama. Lalu pada tahun 1879, Rudolf Lindt memproduksi coklat yang lumer di lidah. Beliau menciptakan proses quenching yang memberikan tekstur halus pada coklat. Nah, pada tahun ini atau pada tahun 1879 ini juga mulai ditemukannya mesin, yaitu mesin quenching untuk memproduksi coklat. Lalu pada tahun 1912, Jan Niehaus menciptakan kulit coklat yang dapat diisi dengan krim atau pasta kacang. Nah pada saat itu pralin Belgia lahir. Kemudian untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Nah, teman-teman, sebelum aku menjelaskan tentang apa aja itu tentang coklat, aku mau nanya nih ke teman-teman, ada nggak nih yang tahu apa itu buah kakao? Apa anjing? Oke, jadi di sini saya bakal coba jelasin apa itu buah kakao. Jadi, buah kakao adalah salah satu tumbuhan yang merupakan sumber magnesium paling tinggi, di mana magnesium membantu mengolah glukosa menjadi energi yang membuat otak bekerja lebih jelas dan fokus. Itulah ada alasan kenapa teman-teman ini suka banget ngambil coklat kalau di saat teman-teman lagi bad mood untuk ngebalikin mood teman-teman yang tadinya hancur, apalagi yang lagi galau nih. Kemudian ada fakta menarik lainnya nih tentang biji kakao, di mana biji kakao kering yang dihasilkan dari satu buah kakao pada umumnya apabila ditimbang beratnya tidak lebih dari 55 gram. Biasanya dibutuhkan 115 biji kakao untuk membuat 100 gram coklat hitam. Kemudian, kalau teman-teman suka beli coklat, pasti di situ teman-teman suka banget ngelihat persentase kakao di dalam coklat yang teman-teman makan. Jadi, arti coklat yang ada pada label tersebut, contohnya pada coklat Monggo ini, seperti 58% dark kakao, itu berarti bahwa 50% kandungan kakao terdiri dari mentega kakao dan kakao masa, dan 42% sisanya adalah gula, vanila, dan lecitin kedelai. Kemudian, seperti pada video yang teman-teman lihat ini, di sini terdapat pajangan mengenai jenis-jenis pohon kakao. Di sini aku sebutin dulu dari yang paling pertama, yaitu ada jenis Forastero, di mana Forastero ini adalah Partelas yang paling luas dibudidayakan di Indonesia dan juga di dunia, yang meliputi sekitar 80% produk kakao di dunia. Forastero ini punya biji lebih banyak, tapi aromanya kurang. Kualitasnya pun lebih rendah daripada kuantitasnya, tapi buahnya ini lebih tahan terhadap penyakit-penyakit. Kemudian, di sini juga ada jenis pohon kakao Criollo, di mana Criollo ini dianggap sebagai biji kakao yang bermutu paling tinggi, tetapi bijinya lebih sedikit dan kurang tahan terhadap penyakit. Ada sedikit pohon Criollo di Indonesia, khususnya di Jawa, yang sejak masa penjajahan Belanda memang telah membudidayakan varietas yang paling dicari ini. Tapi, biji-biji kakao Criollo di Indonesia ini sudah dipesan untuk diekspor sampai bertahun-tahun ke depan, sehingga pasar lokal hampir tidak punya akses untuk mendapatkannya. Jadi langka nih teman-teman di Indonesia. Kemudian untuk jenis yang terakhir ada Trinitario. Jadi Trinitario ini adalah hasil perkawinan dari dua spesies lain yang mirip dengan rasa Criollo dan tahan seperti Forastero. Di sini teman-teman juga bisa melihat replika dari biji buah kakao, pohonnya, serta alat-alat yang digunakannya.
Nah, ini adalah replika buah biji kakaonya ya teman-teman. Nah, itu sabit yang digunakan untuk pemanenan buah kakaonya. Dan ini adalah peti yang digunakan untuk fermentasi biji kakao, yang peti ini ditutup oleh daun pisang. Nah, di samping petinya ini, di situ teman-teman bisa melihat biji kakao yang berwarna coklat yang telah kering ya teman-teman. Karena setelah tahap fermentasi, biji kakao ini akan dikeringkan. Setelah kering, biji ini akan dimasukkan ke dalam karung goni ini, teman-teman. Nah, di sini penasaran nggak sih, teman-teman penasaran nggak sih bagaimana proses dalam pembuatan coklat? Nah, kalau gitu kita pindah ke video bagaimana proses produksi coklat ya, teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, pembuatan coklat dari biji kakao tentunya berasal dari pohon kakao ya, teman-teman. Pohon kakao ini biasanya hidup pada iklim tropis, berudara panas dan hujan. Pohon kakao di alam bisa mencapai 10 meter, tetapi untuk pembudidayaan tingginya hanya 5 meter saja, agar memperbanyak cabang produktif dan memudahkan dalam pengambilan biji saat panen. Nah, tahap pertama dalam pembuatan coklat ini adalah pemanenan buah. Buah yang dipetik ciri-cirinya telah berubah warna dari hijau ke kuning dan merah ke jingga. Selanjutnya adalah pemetikan buah. Pemetikan buah ini bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, menggunakan sabit. Kedua, menggunakan alat panen jika posisi buah terlalu tinggi. Nah, tahap ketiga adalah pemecahan buah. Biji-biji kakao ini dapat menghasilkan antara 20-50 biji nih, teman-teman. Nah, pemecahan buah bisa dilihat seperti video ya, teman-teman. Nah, tahap selanjutnya adalah teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan untuk menghilangkan rasa pahit dan memperkuat rasa coklat itu sendiri. Prosesnya dapat memakai peti-peti kayu yang ditutup dengan daun pisang, seperti replika tadi, teman-teman. Tujuannya agar dapat mencapai suhu di atas 40 derajat Celcius. Fermentasi ini dilakukan selama 5-7 hari. Hasilnya, bijinya akan menjadi padat dan berwarna coklat. Nah, proses fermentasi sesuai dengan video ini, teman-teman. Nah, tahap selanjutnya, biji ini akan dicuci dan lalu dikeringkan. Biasanya, proses pengeringan ini tergantung cuaca nih, teman-teman. Jika cuacanya cerah, bisa memakan waktu 4-7 hari. Selanjutnya, setelah bijinya kering, bijinya akan disangrai menggunakan mesin ini. Setelah disangrai, bijinya didinginkan terlebih dahulu, lalu dipisahkan cangkang dengan kakao nibsnya menggunakan mesin cracking dan winnowing. Setelah itu, kakao nibsnya akan digiling menjadi adonan massa kasar yang akan menjadi bahan utama untuk pembuatan coklat nih, teman-teman. Setelah itu, massa kakao, mentega kakao, dan gula dicampurkan ke dalam mesin penggilingan. Nah, mesin penggilingannya bisa dilihat seperti dalam video ini ya, teman-teman. Nah, hasil inilah yang kita sebut dengan coklat.
Oke, tahap selanjutnya adalah launching. Tahap ini dilakukan agar menciptakan rasa, aroma, sensasi coklat di mulut kita. Tahap selanjutnya adalah tempering. Proses ini adalah proses yang paling penting dalam pembuatan coklat yang berkualitas baik. Coklat yang ditemper akan meleleh pada suhu 34 derajat. Oleh karena itu, ketika teman-teman memakan coklat akan lumer di dalam mulut karena suhu manusia rata-rata adalah 37 derajat. Nah, tahap selanjutnya adalah pencetakan. Coklat dicetak dengan bantuan spatula, ukuran cetakannya beragam sesuai dengan keinginan teman-teman. Setelah itu, coklatnya akan didinginkan di ruang pendingin agar menjaga rasa coklat tetap utuh. Setiap produk akan menjadi dingin dan padat sehingga gampang untuk dikeluarkan dari cetakan. Nah, selanjutnya adalah dikemas. Coklat batangan akan dikemas menggunakan aluminium foil. Hal ini dilakukan agar coklat tidak terkomentasi dengan apapun. Nah, setelah itu barulah coklat akan dikemas menggunakan kemasan sekunder, seperti yang ada di video ini ya teman-teman. Nah, itulah proses pembuatan coklat. Kita kembali ke museumnya lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada yang tahu nggak nih kenapa coklat itu baik untuk tubuh kita? Kayaknya nggak ada yang tahu nih ya. Oke, sebelum saya jelaskan kenapa coklat itu baik untuk tubuh kita, saya akan menyampaikan nih sedikit sejarah dari coklat itu sendiri. Jadi, pada abad ke-16, itu masyarakat Belgia khususnya mengonsumsi coklat itu sebagai obat. Namun, setelah masyarakat Belgia ini belajar dengan masyarakat Amerika Selatan, masyarakat Belgia ini mulai mengubah cara pandangnya, yaitu coklat ini bisa menjadi salah satu minuman atau makanan yang menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi, dari situ masyarakat Belgia mulai mengonsumsi coklat secara rutin setiap harinya. Lalu di sini terdapat 5 fakta mengapa coklat itu dikatakan sehat untuk tubuh kita. Yang pertama, coklat itu baik untuk jantung. Kenapa untuk jantung itu baik? Karena di sini itu bisa menjaga sistem dalam kardiovaskular agar berjalan dengan baik. Hal ini itu disebabkan karena di coklat itu mengandung banyak sekali antioksidan, bahkan antioksidan di coklat itu setara 8 kali antioksidan yang terdapat pada satu buah stroberi. Lalu yang kedua, itu bau coklat sendiri itu meningkatkan gelombang theta yang ada di otak kita itu untuk menjadikan badan kita lebih rileks. Pasti teman-teman pernah dong menghirup baunya coklat, kayak langsung ngerasa, ih enak ya, gitu. Lalu yang ketiga, itu terdapat senyawa theobromine, kafein, dan zat yang lainnya pada coklat. Itu tuh, zat-zat itu tuh merupakan zat yang bisa merangsang dan meningkatkan fungsi mental dan fisik tubuh kita agar lebih fit pastinya. Dan mental kita juga jadi tahan banting gitu, teman-teman. Nah, yang keempat, itu pasti teman-teman pernah dong pas mengerjakan sesuatu hal itu merasa tidak fokus, kayak kabur gitu fokusnya. Nah, itu tuh bisa diatasi dengan mengonsumsi 1 potong coklat. Ya mau 1 potong atau 1 batang juga nggak apa-apa deh. Pokoknya itu tuh bisa meningkatkan tingkat fokus kita. Kenapa? Karena saat kita mengonsumsi coklat itu ada suatu kandungan di coklat yang bisa merubah glukosa kita itu menjadi energi. Energi kita jadi meningkat sehingga kinerja otak kita juga menjadi lebih efektif. Lalu yang kelima, itu coklat itu meningkatkan kadar serotonin dan juga endorfin yang terdapat pada tubuh kita. Jadi itu 2 zat itu tuh merupakan zat yang menyebarkan rasa bahagia dan juga anti stres. Jadi kita tuh gak bakalan stres. Makanya teman-teman kalau lagi galau tuh makan aja coklat biar nggak galau. Nah terus, tapi perlu teman-teman tahu nih ya, coklat itu kan ada banyak macamnya. Nah, coklat yang paling sehat itu adalah coklat hitam. Karena coklat hitam itu mengandung 100% kakao. Jadi, kandungannya itu benar-benar 100% mentega kakao tanpa ada campuran yang lainnya. Nah, terus yang ada juga nih kan jenis coklat lain seperti coklat putih dan juga coklat susu itu kandungan kakaonya bisa dibilang
kurang banyak atau rendah. Lalu ada juga satu coklat yang mungkin teman-teman jarang dengar namanya, tapi sebenarnya itu sering banget kita gunain loh. Itu adalah coklat pompon. Jadi coklat pompon ini ya kita jarang dengar, cuma itu tuh sering banget kita masukin ke makanan. Entah itu untuk cocolan donat atau untuk apapun itu. Jadi coklat pompon ini nggak sehat sama sekali karena dia mengandung banyak sekali lemak nabati. Nah, lemak nabati itu kan kurang bagus untuk tubuh kita. Itu teman-teman akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi di sini aku bakalan jelasin apa aja itu jenis-jenis coklat. Jadi ternyata coklat itu banyak banget jenisnya loh teman-teman. Jadi pertama di sini ada jenis coklat truffle. Jadi coklat truffle ini dibuat dengan melapisi coklat ganache dengan lapisan coklat dan bubuk kakao atau kacang panggang yang dihaluskan. Biasanya kacangnya ini menggunakan hazelnut atau almond, bahkan kelapa, yang mana coklat ini juga pada umumnya dibentuk lonjong atau bulat. Kemudian di sini juga ada jenis coklat pralin, di mana pralin ini adalah pasta yang dibuat dari kacang, seperti kacang hazelnut, almond, kenari, atau lainnya, dan gula yang sudah dicampur coklat untuk meningkatkan tekstur. Sekali lagi di sini, suhu yang memegang peranan penting untuk menciptakan adonan, yang lembut ketika mencampurkan pasta kacang dengan coklat. Kemudian di sini juga ada jenis coklat marzipan teman-teman, di mana marzipan ini adalah adonan campuran antara kacang almond dan juga gula, dan bisa menggunakan kacang-kacangan jenis lain, dan terkadang perisa almond ini yang paling bagus digunakan untuk mendapatkan rasa khas dari marzipan. Kemudian ada jenis coklat ganache, di mana ganache ini adalah campuran antara coklat dan krim kocok. Bahan lain yang bisa dicampurkan dalam adonan ini adalah buah-buahan, kacang-kacangan, dan juga yang lainnya. Variasi yang dilakukan pun tidak terhitung. Dan setiap ahli coklat pastinya memiliki resep rahasia tersendiri. Yang terakhir ini ada jenis coklat karamel. Yang pasti teman-teman semua udah tahu kan karamel itu apa? Pasti teman-teman juga banyak yang suka nih. Jadi karamel itu adalah produk berwarna krem kecoklatan yang dibuat dengan memanaskan berbagai jenis gula. Dan lagi-lagi suhu ini memiliki peranan penting dalam mencapai warna dan rasa karamel yang pas. Di sini teman-teman juga bisa melihat-lihat pajangan apa aja dan miniatur serta replika-replika yang ada di sini. Bahkan diorama-diorama di sini juga sangat menarik dan tentunya memiliki cerita. Jadi di sini aku bakalan kasih tahu teman lagi apa aja komposisi 3 jenis coklat pada umumnya. Jadi yang pertama yang tentunya teman-teman udah tahu dan udah terkenal juga di sini ada coklat putih.
di mana coklat putih ini menggunakan biji kakao sebesar 33%, kemudian mentega kakao, gula, dan juga susu bubuk. Tetapi pada coklat putih ini, mentega kakao itu yang paling banyak digunakan. Kemudian di sini juga ada coklat susu yang menggunakan biji kakao sebesar 41%, kemudian ada susu bubuk, gula, dan mentega kakao. Di mana dalam coklat susu ini justru penggunaan susu bubuknya paling sedikit dan penggunaan gula serta mentega kakaonya seimbang. Kemudian di sini yang terakhir adalah coklat hitam. Coklat hitam ini memiliki persentase biji kakao yaitu 77% dan juga gula serta mentega kakao. Di mana pada coklat hitam ini kita tidak menggunakan susu bubuk, sehingga kalau teman-teman nyobain coklat hitam pasti rasanya pahit. Nah, jadi pada gula ini penggunaan bahan yang paling utama. Teman-teman juga boleh banget untuk mampir ke Jogja, terus datang ke Museum Coklat Monggo. Coklatnya juga banyak banget variasinya yang teman-teman bisa cobain. Nah, ini adalah bagian di ruang tengah museumnya, teman-teman bisa dilihat tuh miniatur tugu dari coklat. Tapi sayangnya ini bukan coklat benerannya ya teman-teman, jadi tidak bisa kita makan. Lalu selanjutnya di ruangan ini itu terdapat cerita mengenai perkembangan coklat Monggo sendiri. Jadi perjalanan coklat Monggo itu dimulai di Yogyakarta pada tahun 2001 oleh seorang pria dari Belgia bernama Thierry de Tournay yang saat itu masih berusia 35 tahun. Dia itu tidak sengaja pergi ke Indonesia. Saat di Indonesia itu dia merasa kecewa dengan kualitas yang kurang baik dari coklat-coklat yang dia makan di Indonesia. Lalu dia memutuskan mengambil tindakan dengan membuat beberapa coklat yang bahan-bahannya atau resepnya itu berasal dari negaranya yaitu Belgia. Lalu coklat yang pertama kali dia buat itu dia berikan kepada teman-temannya dan teman-temannya itu suka dengan coklat yang dia buat. Teman-temannya itu juga menyarankan dia untuk membuat lebih banyak lagi. Lalu dia akhirnya menggunakan Vespa berwarna merah muda yang dimodifikasi menjadi sebuah kios. Dan Terry pun menjual coklatnya pada hari Minggu di Pasar Universitas Gadjah Mada dan juga di area sekitar Gereja Kota Baru. Melihat reaksi dari banyak orang saat mencicipi coklat yang diberikan, itu membuat Terry memulai dan merasa bahwa ini nih saatnya dia memulai awal karir baru dan membuatnya menjadi ahli coklat pertama di Yogyakarta. Nah, yang bisa teman-teman lihat di sini ini adalah gambar-gambar yang dibuat sesuai dengan yang ada di Coklat Monggo sendiri. Sejak awal berdirinya, Coklat Monggo ini semakin berkembang bersama dengan 190 karyawan yang bekerja di kantor utama di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, dan Bali. Mereka juga mendistribusikan produknya ke berbagai kota di luar Pulau Jawa, seperti di Sumatera dan Bali juga. Dan mereka juga berusaha untuk mendistribusikan ke luar negeri. Coklat Monggo ini juga menerapkan kepedulian terhadap lingkungan, yang mana salah satunya itu mereka menggunakan telur yang bebas bakteri di setiap produk yang mengandung telur.
Kalau teman-teman kepo nih tentang coklat Monggo dan belum bisa berkunjung ke Yogyakarta langsung, teman-teman bisa cek di web Coklat Monggo atau di Instagramnya di Coklat Monggo. Nah, ini nih teman-teman yang tadi saya ceritakan tentang Vespa Pink yang digunakan Thierry de Courney untuk mendistribusikan coklatnya waktu itu. Baik, jadi sebelum kami mengakhiri coklat tour pada malam hari ini, kami membuka pertanyaan nih bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan, kami persilahkan boleh open mic atau boleh di kolom chat. Kami persilahkan. Mau nanya dong, Boleh. misalnya kita kebanyakan makan coklat, itu ada efek sampingnya enggak ya? Soalnya tadi kan dijelasin kalau coklat tuh bisa bikin sehat. Oh iya, izin menjawab ya. Jadi coklat itu memang benar sehat untuk untuk kesehatan kita tuh memang bagus. Mohon maaf. Oke, bentar ya. Oke, jadi memang benar coklat itu sehat untuk kita. Tapi kan apapun yang kita konsumsi secara berlebihan itu kan pasti mempunyai efek buruk dong ya. Nah di sini tuh efek buruknya tuh seperti misalkan tuh detak jantung kita tuh jadi nggak teratur, terus kita juga bisa pusing dan kita juga bisa berkeringat. Nah di sini itu apalagi kalau yang kita konsumsi secara berlebihan ini adalah coklat kompon, di mana coklat ini tuh lebih banyak mengandung lemak nabati. Lemak nabati itu kan emang kayak kurang baik kan kalau kebanyakan. Itu kita bisa obesitas dan juga bisa meningkatkan resiko diabetes. Dan juga tadi saya sempat menyampaikan kalau di coklat itu ada kandungan kafeinnya. Kalau kita kebanyakan makan coklat, itu nanti kita bisa merasa gelisah, cemas, dan kita akan susah tidur. Apakah sudah terjawab? Iya Kak, makasih. Oke, sama-sama. Terima kasih ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Bentar ya. Saya mau nanya. Oh, iya boleh. Ya, tadi kan disampaikan bahwa Pantai Gading adalah negara dengan penghasil kakao terbesar nomor 1 di dunia. Pertanyaan saya, mengapa negara Pantai Gading bisa menjadi negara penghasil kakao terbesar? Ya, terima kasih. Terima kasih. Sebentar ya. Nah, terima kasih telah bertanya ya Kak Tri Satrianti. Nah, kenapa Pantai Gading menjadi produsen yang paling banyak di dunia? Karena Pantai Gading ini memiliki cuaca yang tropis. Nah, sebelumnya saya sudah mention ya Kak Tri bahwa coklat ini tumbuh di negara yang tropis yang memiliki musim hujan dan kemarau. Nah, mungkin bisa jadi di Pantai Gading ini memiliki banyak pohon yang dibudidayakan. Nah, makanya Pantai Gading menjadi produsen yang terbanyak di dunia. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana Kak Tri? Apakah sudah menjawab? Sudah cukup. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lainnya juga masih boleh banget kalau teman-teman ada pertanyaan. Atau mungkin teman-teman mau ngasih feedback. Bebas deh. Nah, ini ada di kolom chat dari Kak Dimas Salam. Kalau ke sana bisa nyobain coklatnya langsung nggak ya? Bisa banget nih Kak. Kalau Kakak Dimas datang ke Museum Coklat Monggonya, Kakak bisa mencobain tester. Dan juga Kakak tentunya juga bisa mencobain atau membeli coklatnya langsung, atau mungkin bisa membeli gelatonya. Nah, di coklat
Monggo ini tersedia gelato nih Kak, bukan hanya coklat aja tapi juga ada bentuk gelatonya. Ya, saya izin menambahkan. Jadi nanti ketika kita datang ke sana, nanti wisatawan bisa mencoba atau tester 4 jenis coklat yang berbeda. Mulai dari yang kadar coklatnya tinggi sampai yang kadar coklatnya rendah. Nanti di sana wisatawan juga bisa mencicipi gelato 2 rasa. Sana tuh juga udah terdapat tempat untuk makannya. Jadi kita bisa makan di sana sambil santai setelah kita berwisata, apalagi kalau kita udah capek gitu kan. Bisa dulu tuh santai-santai sambil nikmatin es krim dan juga coklatnya. Ada yang mau nanya lagi? Boleh banget loh kalau mau nanya. Mumpung ada di virtual tour kita. Mau bertanya dong? Halo? Boleh banget, silahkan. Saya mau nanya, kenapa coklat mango itu unik? Unik gitu. Jadi sebelumnya kenapa coklat monggo itu unik? Pertama, seperti yang tadi kita lihat di dalam video, coklat monggo itu memiliki banyak banget varian rasa, di mana campuran rasa yang digunakan pada coklat ini juga seperti bukan rasa pada umumnya jika dicampurkan dengan coklat, seperti adanya rasa cabai, terus kemudian ada rasa mangga, rasa jeruk, dan juga rasa lain-lainnya. Kemudian coklat monggo ini juga sangat ramah lingkungan, di mana masih terdapat coklat-coklat yang menggunakan bahan plastik, namun kertas coklat monggo ini menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti kertas. Apakah sudah cukup menjawab, Kak? Sudah. Oke, saya rasa cukup ya ini yang bertanya-tanya. Nah, ini kan tadi kan teman-teman kan udah berwisata nih di Coklat Monggo walaupun secara virtual. Ada nggak sih perasaannya tuh gimana gitu pas kalian virtual tour di Coklat Monggo? Boleh dong disampaikan? Pengen langsung ke sono sih. Pengen langsung sana. Boleh banget ya langsung aja ke sini ke Jogja. Pokoknya Coklat Monggo itu terletak di daerah Kasihan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan akses jalannya juga udah mudah banget loh, parkirannya juga luas dan bersih. Selain itu juga di Museum Coklat Monggo ini juga ramah bagi kaum difabel ya, karena sudah ada jalan untuk kursi rodanya. Benar sekali. Tapi boleh bertanya lagi nggak? Boleh. Siapa mau nanya lagi? Kan tadi bilang coklat monggo ditemukan oleh Terry kan. Nah, Terry itu datang ke Indonesia itu misinya untuk apa sih? Misinya gitu kan? Mendirikan coklat itu misinya untuk apa gitu? Oke, jadi Terry itu awalnya dia itu nggak ke Indonesia tuh nggak sengaja, kayak cuman ya udah ke Indonesia aja gitu. Terus dia makan nih, mencicipi coklat yang ada di Indonesia. Dan karena dia dari Belgia, lidahnya itu kan udah terbiasa ya sama coklat dari Belgia yang emang kualitasnya udah internasional gitu. Terus waktu pertama kali dia cobain coklat Indonesia itu dia kayak, loh kok rasanya kayak gini ya, kualitasnya kok seperti ini gitu. Terus akhirnya dia punya keinginan buat menaikkan kualitas coklat yang ada di Indonesia. Itu Kak, semoga menjawab. Oke.
Nah, jadi Kak Devi, terima kasih atas pertanyaannya ya. Tanya dong Kak, perbedaan biji kakao yang difermentasi sama tidak. Difermentasi sama tidak apa ya? Nah, jadi fermentasi ini termasuk salah satu tahap dari proses produksi pembuatan coklat nih Kak. Nah, fermentasi ini ditujukan untuk menghilangkan rasa pahit yang ada di biji kakaonya. Nah, pasti setiap coklat melalui proses fermentasinya Kak. Gimana Kak Devi? Apakah menjawab? Oke, di sini ada satu pertanyaan nih yang mungkin agak sama dengan pertanyaan sebelumnya ya. Dari pacarku mana ya? Kak, apa yang membuat coklat monggo beda dari coklat-coklat lainnya? Nah, tadi itu sudah disampaikan kenapa beda itu karena di sini rasanya tuh banyak. Kayak misalkan ada rasa cabai, mangga, dan jeruk. Pastikan kalau kita sama ini makan coklat biasanya ada di toko-toko itu kan kayak cuma rasa coklat biasa atau coklat kacang atau mungkin coklat kismis itu kan. Nah, kalau di coklat monggo ini tuh ada berbagai macam rasa. Coba bisa dibayang nggak sih kalian makan coklat tapi ada cabenya? Pasti kan kayak sensasinya pedes manis gitu kan, kayak makan rujak. Enggak. Nah, selain itu juga di sini bungkus coklatnya itu ramah lingkungan karena di sini mengurangi pemakaian bungkus plastik. Kan kalau kita pakai plastik kan kayak nggak ramah gitu ya. Jadi di sini tidak menggunakan plastik. Apakah sudah menjawab? Aduh. Sudah Kak, nah kebetulan aku udah pernah nyobain tuh coklat monggo yang rasa cabe. Oh iya? Iya, udah pernah dong. Keren banget. Enak, tapi rasanya tetap dominan coklatnya sih daripada pedesnya. Tapi Iya, kan? overall enak kok. Ya. Boleh sharing nih Kak, gimana rasanya? Oh ya, aku mau sharing tentang Boleh. coklat monggo deh. Boleh Kan banget. kan join di itu ya, di Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia yang wilayah Jogja Solo gitu. Kan aku di bagian kewirausahaan nih. Nah, waktu itu tuh kita pernah ngadain bazar gitu. Nah, kita berkesempatan menjual produk dari coklat monggo ini. Nah, jadi waktu bazar itu tuh kayak ya memang orang-orang tuh pada minat untuk membeli coklat monggo. Soalnya memang varian rasa coklat monggo ini tuh banyak. Jadi kayak bisa membuat orang lebih tertarik gitu. Soalnya varian mereka unik-unik. Gitu, Kak. Pas itu, Nabila ini nyobanya cuma yang rasa cabai apa rasa lainnya juga dicoba? Itu aku juga pernah nyoba yang rasa jeruk. Enak. Enak dong ya coklat monggonya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Gita Anjera Rizkia. Mau tanya Kak, coklat untuk pembuatan coklat monggo nih dipasoknya dari daerah mana? Makasih Kak. Dijawab? Izin menjawab ya Kak. Untuk pertanyaan dari mana sih pasokan coklat monggo ini? Nah, untuk biji kakao sendiri ini dihasilkan dari dalam daerah istimewa Yogyakarta sendiri, terutama dari daerah Gunung Kidul, kemudian ada Bantul dan juga Kulon Progo, dan hampir di Sleman juga termasuk. Jadi hampir seluruh bagian di Yogyakarta ini menjadi pemasok kakao untuk produk coklat monggo ini, Kak. Apakah sudah menjawab? Oke, Kak. Sudah. Makasih ya, Kak. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Kalau mau ada yang sharing juga boleh, kami sediakan waktu. Saya rasa udah nggak ada ya. Nah, teman-teman, tadi kan kita kan udah berwisata nih, nggak kerasa kita udah di penghujung waktu. Tapi sebelum kita tutup, kita akan ngambil dokumentasi terlebih dahulu. Yuk teman-teman bisa on cam dong, biar kita screenshot untuk jadi dokumentasi. Yang belum on cam ya. Ayo dong. Tuh, ada Mustafia Hafzi. Yang lain nggak ada nih. Yang on cam. Banget. Pacarku mana ya? Wih, cantiknya Kak. Subhanallah, Masya Allah. Ada lagi?
Agoy udah on cam tuh. Agoy sama teman-teman. Udah nih, sini aja nih on cam nih. Ayo kita pose. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi kayak bebas. 1, 2, 3. Idih, cakep bener nih yang udah pada on cam. Makasih udah on cam. Nah, karena kita udah di penghujung acara, sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena teman-teman sekalian sudah meluangkan waktunya untuk memilih paket virtual tour wisata kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika tadi ada kalimat atau kata-kata yang mungkin kurang mengenakan untuk hati teman-teman. Sampai jumpa pada virtual tour yang lainnya. Dadah, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Dadah. Dadah. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Dadah. Terima kasih.